Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pengembangan SPK prediksi stok otomatis pada toko online e-commerce. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Nur Syafitri, Dwi Wahyuni, Adelia Utami Putri, dan saya sendiri yaitu Maimun Nurul Irsyad. Yang pertama yaitu pengenalan studi kasus. Toko online itu sering mengalami beberapa permasalahan dalam pengolahan persediaan barang. Contohnya, kesalahan dalam memperkirakan permintaan yang dapat menyebabkan terjadinya kekurangan stok ataupun kelebihan stok, sehingga kondisi tersebut dapat mengurangi kepuasan pelanggan serta meningkatkan biaya penyimpanan barang. Nah, sebagai solusi di sini kami menawarkan yaitu sistem penunjang keputusan yang mana dapat digunakan untuk membantu menentukan jumlah stok yang optimal dengan memanfaatkan data penjualan historis, tren pasar, serta informasi promosi musiman. Sehingga dengan ini keputusan pengelolaan persediaan menjadi lebih akurat. Proses desain dan pengembangan SPK. Pengembangan SPK dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Mengidentifikasi masalah kekurangan dan kelebihan stok, mengumpulkan kebutuhan pengguna seperti data penjualan dan tren pasar. Yang kedua, yaitu studi kelayakan, menilai manfaat sistem dari sisi teknis, biaya, dan operasional. Yang ketiga, perencanaan sistem mendesain database, mendesain model analisis untuk menghasilkan rekomendasi stok. Yang keempat, yaitu implementasi dan pengujian. Sistem dikembangkan, kemudian diuji menggunakan data produk sebelum diterapkan. Yang kelima, yaitu evaluasi dan pemeliharaan, melakukan pembaruan model prediksi. Nah, selanjutnya yaitu studi kelayakan dan teknologi yang digunakan. Di sini terbagi menjadi 3 studi. Yang pertama yaitu ada kelayakan teknis yang dimana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada komputer dan server tersedia. Yang kedua ada database mampu menyimpan data transaksi. Kemudian sistem mendukung pengguna artificial intelligence. Kemudian infrastruktur jaringan berjalan dengan baik. Kemudian untuk kelayakan operasional, yang dimana memberikan kemudahan pengguna, dashboard, serta pelatihan bagi admin. Kemudian sistem sesuai dengan proses bisnis perusahaan, serta pengguna dapat menerima perubahan sistem. Kemudian untuk studi kelayakan yang ketiga yaitu kelayakan hukum, yang dimana terdiri menjadi 3 bagian, yaitu perlindungan data pelanggan, kemudian keamanan data transaksi, serta hak akses pengguna. Rekomendasi pengembangan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan data penjualan secara real-time. Yang kedua, menghubungkan sistem dengan supplier secara otomatis. Yang ketiga, mengembangkan model artificial intelligence yang lebih akurat. Selanjutnya, menambahkan fitur prediksi permintaan pelanggan. Melakukan evaluasi dan pembaruan sistem secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan bisnis. Adapun kesimpulannya, berdasarkan studi kasus yang telah dibahas, sistem penunjang keputusan atau SPK mampu membantu perusahaan e-commerce dalam menentukan jumlah stok barang secara lebih tepat melalui pemanfaatan data historis, tren pasar, dan analisis sistem. Pengembangan SPK dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, implementasi, hingga evaluasi dan pemeliharaannya. Setiap tahapan memiliki peran penting agar sistem dapat memberikan solusi yang efektif bagi organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.